Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sofitri Utami dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 053427477 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka Purwokerto. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas matkul Pancasila dengan kode MKWN 4110 dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dan fokus yang saya ambil saat ini adalah proses lahirnya Pancasila. Guys, kalian pasti sudah sering dengar kan tentang Pancasila? Right. Pancasila sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, awal mula lahirnya Pancasila semua berawal pada masa menjelang kemerdekaan pada tahun 1945. Yang pada saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering kita sebut sebagai BPUPKI untuk mempersiapkan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, beberapa tokoh menyampaikan usulan dasar negara. Tokoh yang paling menonjol adalah Insinyur Soekarno, yang pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya berjudul Lahirnya Pancasila. Dalam pidato itu, Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah ketuhanan yang keberbudayaan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal Pancasila. Setelah sidang BPUPKI, terbentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara secara lebih resmi, yang hasilnya adalah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Pada piagam itu berisi tentang rumusan dasar negara dengan kalimat pembuka ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kalimat itu diubah demi persatuan bangsa menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan oleh PPKI atau kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang pada 8 Agustus 1945. Dan sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Dari proses panjang inilah, kita bisa melihat nilai persatuan, musyawarah, dan toleransi. Para pendiri bangsa menunjukkan semangat mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan, demi menjaga keutuhan Indonesia yang beragam. Nah, dari situlah maka bagi saya, pelajaran paling penting dari sejarah lahirnya Pancasila adalah semangat persatuan dalam perbedaan. Generasi muda sekarang perlu meneladani sikap para pendiri bangsa, saling menghargai, terbuka terhadap perbedaan, dan bersama-sama membangun bangsa. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan untuk mencegah perpecahan dan memperkuat karakter generasi muda Indonesia. Proklamasi. Maka, dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar bahwa persatuan dan toleransi adalah kunci berdirinya bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, mari kita terus menjaga semangat itu agar Pancasila tidak hanya menjadi simbol, akan tetapi juga pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Dah semuanya.